Yuk, mana Kak Yara? Hai guys. Nih guys, kita berdua jalan kaki mau ke kafe yang gedungnya warna orange itu. Orange kan? Warna batu bata. Warna batu bata tuh. Nih. Oh, rame juga ya ternyata ya, Kak. Ya, itu. Tunggu, Kak. Ini dia, guys. Nah, ini kita berdua nih. Berdua, yuk. Jangan kok. Tunggu, Kak. Oh. Takut. Tuh. Aku sampai ngegenggamnya kuat kali loh, sumpah. Saking takutnya. Kak Yara, keling dia, keling. Kita kayak orang nggak ada kerjaan gitu ya, Kak. Ini kafenya, guys. Kami di bawah. Tunggu ya, Kak. Mau apa? Lihat-lihatlah dulu. Udah sering kali aku lihat. Oh ya, aku yang belum pernah kesini ya. Kita kayak orang gabut itu, Kak. Tiap hari. Oh iya, Tiap hari kau keluar pun nggak aku. iya ya. Padahal tiap hari ya kan. Bingung juga sih aku kenapa aku gabut tiap hari. Karena belum menemukan sama. Tapi kalau misalnya ada someone terus aku tetap gabut, Berarti itu kayak aku cocok. bilang, Berarti nggak kayak cocok sama orangnya. Iya. Berarti. Terus kalau misalnya kami berdua cocok, tapi kami dua-duanya gabut, Ya cari udara bebas. Udara bebas ya. Udara bebas nggak? bebas. Mana kalau udara bebas itu apa ya? Ke liburan. Iyalah, cari suasana baru. Oh gitu. Nah, jadi kita memutuskan untuk naik ya. Di atas juga bagus. Kita di atas aja. Di atas. Bagus ya yang di atas ya, lumayan. Dari banding di bawah. Di bawah tuh kayak empit-empitan gitu, serius. Daripada kayak empit-empitan di bawah, mendingan kami naik ke atas. Karena kami mau tanya jawab kayak gitu loh, weh. Jadi kami ke kafe ini jalan kaki. Dari rumah Kak Yara tuh cuman berapa menit? 1 menit. 30 detik. Pokoknya dekat lah, pokoknya dekat. Meleset nyampe. Biasa nyampe. Tapi kalau hujan, kami nggak akan pergi sih. Takut. Kayak shift dulu kita. Kayaknya kau tetap pergi lah deh. Karena kau gabut. Enggak, daripada basah rambutku, agak mau. Iya. Ya. Aku paling anti rambut basah. Secara dia udah ready. Jadi dari pagi. Dari pagi. Soalnya maksudnya Iya betul. Aku tuh dari pagi udah bangun, cuman aku tidur lagi. Lumayan, mau tes. Masak strawberry enggak? Masuk dulu. Enggak mau. Ini supaya pencernaan itu lancar. Apalagi kalau dia diminum original macanya. Enggak ada gula, enggak ada strawberry itu yang pahit. siapa? Kata ilmuwan. Dibodoh-bodohin ya orang tua. Ini dong. Coba. Tes kriu. Coba kakak. Tos. Jangan Cari. gitu makannya. Makannya itu nggak cocok. Mau langsung dicocok, nggak usah dibuka. Enggak. Kasih lihat pengen. Nggak usah. Coba, baru nanti kita tarik. Oh, bismillah. Oh, oh punya kakak, enggak punya aku nggak. Aku nggak suka gigit. Dalamnya ada keju. Ini luarnya kentang kan? Enak sih. Yang Tapi
karena aku tadi udah makan, aku kenyang. Bagusnya tadi aku gosok makan langsung sini kita ya. Makanya. Panjang ya Kak. Kayak ingat apa ini? Yang itu ingus kita mulai kan. Udah lama loh Kak kita nggak jumpa. Setelah yang pertama. Padahal semalam aku pas ke rumahnya. Aku nggak bisa kalau nggak jumpa kayak. Aku juga nggak bisa deh. Ya. Harus jumpa. Udah lama gitu kan. Macam betul ya dia cakap kan. Tapi itu ya. Macam betul ya dia cakap. Maksudnya tiba-tiba nanti aku Ini sih. Kak anak mana gitu. Kan iya kan. Itu kan pakai gabut. No. Gabut dia baru cari aku. Enggak. Aku gabut di rumah malah. Tiap hari dong gabut di luar tuh gabut. Kalau aku tuh kalau aku stres, enggak aku pergi keluar. Tapi kayak mana loh, kan aku keluar tuh makan, udah ya. Sekarang ternyata mau apa-apa bisanya sendiri ya kan, nggak perlu orang. Kakak boleh, perlu kakak boleh, perlu orang lain nggak usah. Gitu. Yakin nggak? Nih ya guys, sekarang aku mau nanya ke Kak Yara. Pertanyaan ini sangat-sangat serius dan menggembarkan. Aku tuh sering dekat. Udah gak usah deg-degan Kak. Iya, Jadi makan aku aja. mau tahu nih perasaan Makan aja. kakak kayak mana setelah kemarin itu hamil, melahirkan, dan akhirnya kehilangan. Gimana ya? Sebelumnya minta maaf dulu, udah bertanya seperti itu, ya kan guys? Coba kami mau tahu dan yang lain-lain mau tahu gimana. Apa yang kakak rasain, terus apa yang bikin kakak jadinya kuat gitu loh. Apa yang aku rasa ya? Bingung sih ya menjelaskannya. Ya bingung. Karena kan banyak juga yang bertanya-tanya sampai puluhan ribu kan yang nge-DM. Ya kan? Jadi maksudnya di sini kakak jawab terus Apa ya guys? kayak Iya. Pasti sakit lah, ada. nggak mungkin nggak sakit. Apalagi kita ngerasain udah hamil, capek gitu. Terus ada bekas lahirannya lagi kan. Pasti sakit. Sakit dan nyesek di hati ya. Pokoknya Tapi kalau ditanya sakitnya yang sakit yang mana, aku juga bingung mau menjelaskannya. sakit yang mana. Cuma seorang ibu lah yang tahu lah ya. Karena bingung sakitnya di mana. Ya pasti Sakit kali lah kehilangan. Jelaskan. Karena sudah kita menunggu lama kehamilan tadi, terus kita tunggu untuk Ada lahiran, prepare. ada prepare semuanya, terus Tuhan berkata lain ya, berkata lain. Cuman disesali, kesel juga ada pasti. Cuman kan Pasti lah. nggak mungkin kita iniin ya. Apalagi di jalan cerita itu kemarin kakak sempat mendengar anak nangis juga ya. Ya kan? Gimana tuh? Coba jelasin. Pasti ya happy lah ketika dia udah nangis. Berarti kan masih Oh, alhamdulillah. Terus ternyata Terus kita bisa tidur. iya, Udah tenang lah tidur laku gitu ya. Tiba-tiba masuk ruang observasi berapa jam, 2 jam. Kemudian bawa ke ruangan baru hilang. Itu juga ada yang pernah hilang loh. Iya. Ada yang pernah hilang sama aku. Jadi tetap nanya kan. Anak kan yang nggak tahu, tapi muka orang ini kenapa ya? Aku Sedih lahirin gitu. Aku lahirin kenapa nggak dikasih? Selamat ya, enggak gini ya enggak. Tapi muka orang itu sedih. Tegang, panik, sedih. Tapi berusaha senyum ya. Tapi kakak pasti udah curiga kan? Pasti, tapi aku pikir awalnya prank. Oh, prank. Itu awalnya prank. Karena kan zaman sekarang nge-prank ya. Iya. Iya. Cuman tadi kalau aku sih orang ini aku lahiran nggak ada yang
apa gitu. Ada apa? Rupanya ada ipar aku juga. Kak, adiknya bang itu nggak mungkin. Tapi kan nggak langsung yang teriak gitu. Enggak, kita kan pasti tahu ya, karena kan udah Apalagi kakak termention tadi tuh kayak prank gitu kan. ada mention itu, terus kita melihat sendiri itu WhatsApp, Ya nangis. Ya kan? nangis, kenceng lagi nangisnya kan. Karena ditunjukin ya Pak ya. Iya. Ini ya Bu gitu kan. Kayaknya, udah pasti Dayek tidak tenang lah kalau ibu-ibu doang pasti Udah tenang, udah kayak rasa lega gitu kok ketika udah keluar ya Pak ya. tiba dibilang kayak gitu, aku harus nangis. Gak mungkin, enggak. Saya mana nak baru kak, baru lagi aku bilang sabar ya, besok aja ya, aja dia bisa ketemu sama anaknya. Enggak mau sekarang juga. Ini juga ngapa, nggak boleh nanti ini besok aja ya. Oh, nggak bisa. Mau juga kan di saat itu juga. Oh, aku mau tetap diketahui nggak boleh. Baru adik iparku menanya, Kak, kalau kamu bawa ke sini Kak harus kuat ya. Makin merinding ya. Maksudnya adik ini nggak ada. Alah, jadi pemilih. Mau nangis. Aduh. Apalagi Kak Yara kalau misalnya dia dengar lagu Sesi Potret itu dia langsung nangis. Jangan nangis kayak kita di depan umum. Kami ini tanya jawab di depan umum loh. Aduh, langsung sedih. Siapa sih yang nggak sedih ya? Kan namanya anak. Udah berkaca-kaca loh. Nikah. Ya pasti sedih lah. Iyalah, pastilah. Sampai kapan pun pasti sedih. Karena kan sampai sekarang ini Iyalah. pasti itu masih ada, sakitnya masih ada. Udah gitu kan pasti kan kayak mana ya, pasti ya teringat lah karena semuanya kan udah dipersiapkan. Dan aku pikir itu semua cuma bercanda loh deh. Jadi pas dibawa dia dibawa ke situ, terus kemudian sampai 10 orang loh yang bawa Si adik ini minum biar gak sedih, walaupun kesedihan itu tetap ada di hati, cuman kan pasti ada penguatnya kan. Yang bikin kakak kuat sekarang itu apa? yang bikin aku kuat itu support dari teman-teman, dari keluarga, Dan suami, dari suami, udah pasti lah dari suami, dari semuanya lah ya. keluarga. Kayak mungkin kebanyakan yang tahu kehidupan aku tuh kan ya nggak sehat ya. Iya. Peringatnya pasti kan kebanyakan orang bagi yang nggak suka pasti kayak nyalain nih, oh dia kayak gini. Tapi kan bagi yang support pasti kita nggak lepas dari dia. Pasti dukung, maksudnya mendoakan, kasih support pastinya gitu. Tapi maksud Kak Yara tuh kayak di sisi lain yang kayak yang kurang suka lah ya, bukan kurang suka sih, agak tanda kutip gitu lah ya istilahnya kan. Dengan kejadian itu ada yang mengomentari bahwasannya itu kesalahan kakak gitu, karena kakak tuh ngasal lah istilahnya ya, dibilang ya sembarangan gitu, nggak mikirin kesehatan mungkin gitu ya. Cuman kan tapi syukurnya ibaratnya di antara 1000 orang yang bilang kayak gitu tuh cuman ada beberapa aja 3 atau 4 bisa dihitung banyak, cuma 4 orang. Cuman kan seharusnya kalau jadi manusia itu mendingan kan kayak gini, kalau ketika kita melihat info atau kabar kayak gitu mendingan kita kayak ngasih doa atau support, udah penting gitu. Ngapain kita harus berpikiran hal-hal yang buruk ke orang gitu loh. Karena gini loh, ketika kita berpikiran buruk ke orang artinya itu bakalan dapat baliknya lagi ke kita loh kan. Kayak misalnya berarti nanti
besok dia tuh berpikiran seperti kita, ya kan? Tapi bersyukurnya banyak support teman-teman baik-baik lah, keluarga baik, suami, mertua, dan gak ada sama. Terus aku baca komen-komen di IG, komen-komen di TikTok, ternyata doanya baik-baik. Yang menenangkan, yang paling menenangkan bilang, gimana? Aku berdoa agama tidak sih. Iya, cuman kan sedikit tahu lah gitu kan, Dan bakal jadi anak surga gitu. Terus jangan kayak adik. Iya, bilang itu. Kemarin. Makanya aku pernah bilang ke Kak Yara waktu di rumah sakit, kakak itu, aku pun nggak menunjukkan air mata karena menurut aku udah cukup dia mengeluarkan air mata gitu, kesedihan. Masa nanti aku keluarin air mata lagi, terus dia nanti nangis lagi gitu. Makanya aku tahan-tahan sampai nggak keluar air mataku kan. Tapi aku cuma bilang, aku nggak bisa kata-kata banyak Kak, aku bilang gitu. Tapi kakak yang kuat aja, sabar, pokoknya harus kuat sama sehat aja gitu, karena itulah nanti penolong kakak juga gitu, itulah nanti penolong kakak di surga setelah kita udah nggak ada, dialah yang menolong orang tuanya kayak gitu, karena kan dia memang anak yang suci gitu loh, bukan, dia belum ada dosanya sama sekali, baru dilahirkan loh, ya kan nggak mungkin anak baru dilahirkan cap kotor, enggak mungkin, orang dia cuma nangis oe-oe doang, nggak ada dosa lah, langsung masih suci, langsung tiada kan, udah memang penolong gitu loh. Yang setahu itu di agama seperti itu sih ya, Dan banyak juga yang bilang kayak gitu kan. Jadi kayak ya seharusnya kadang ya kalau kita berpikir negatif, ya pasti itu bikin hati kita sakit kan. Iya. Tapi kalau kita berpikir positif lagi, oh aku udah gimana ya, udah berarti Allah tuh sayang sama Iya. Jadi balik ke situ ya, aku tuh sayang sama aku belum meninggal aja udah disediakannya, udah disiapkan tempat ya kan, sama anak surga tadi gitu kan. Makanya itulah jadi penguat kakak ya. Jadi itu penguat sih. Terus ya suami yang selalu support dia. Iya sih. Support terus. Pokoknya mau orang berkata apa dia Nggak open. Iya sih. Terus dia selalu bilang kita nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Makanya yang salah. Nggak ada yang salah. Kadang kan Panggilan otak kita kan netizen yang godiki ini itu lagi begini kan. Cuman dia selalu udah nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Malah dibilang kan udah nanti kita buat lagi. Tapi ya iya betul ya kan, makanya aku selalu kayak bilang pertama kali ke rumah sakit waktu itu dia bilang yang penting Kak Yara sehat, itu Yang utama yang langsung ku keluarkan dari mulutku, yang utama yang penting Kak Yara sehat, kuat, jangan gila. Itu aja, karena kan kalau dulu orang dulu kan ketika kehilangan anak dia bisa jadi gila. ya, jangan gila. Tapi jangan kayak gitu, makanya maksud aku jangan, ini kan udah 2026 ya kan, ngapain harus gila. Mungkin kalau zaman dulu kan kurang support. Iya, nggak ada support, mungkin bisa jadi dia dibantai dengan ini ya kan, bisa jadi kayak gitu. Terus kan kalau orang dulu melahirkan itu kayak yang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Jadi dia udah Parno, iya. kehilangan, stres di keluarganya. Betul. Makanya sih. bisa gila. Segila. Kalau udah bersyukur Semuanya udah di set ya kan. Lingkunganku semua support, uang, sahabat, teman-teman, anak, pokoknya semuanya baik-baik. Berarti semuanya itu udah di set sama Tuhan sih, untuk kebaikan Kak Yara. Jadi semuanya itu harus diambil hikmahnya ya kan. Oh, tambah satu lagi. Kan kita dalam agama kita tuh kan kalau kita sakit atau apa, itu kan katanya ya. Aku juga nggak tahu. Katanya itu menghapus dosa kita. Iya betul. Iya kan? Yang pengetahuan aku juga begitu di agama kita ya. Ya kan? Kalau misalnya kita sakit berarti menghapus dosa-dosa yang ada selama ini lah. Berarti ini sedikit ya, Berarti kali dosa berat. Sedikit sakit tidak gitu ya. Iya, satu kali. Makanya udahlah, kalian doain aja. Nah makanya buat kalian semua
kalau ada orang yang kemalangan, kehilangan, sakit atau lagi sedih, jangan diparlok-parlokin, jangan didoa-doain entah apa-apa, jangan dibilang-bilangin entah apa-apa. Cukup kalian doakan aja yang baik-baik agar doa baik balik ke kalian kayak gitu. Ya kan Kak? Jadi cerita kita hari ini seperti itulah ya. Dan tetap bersyukur walaupun cobaan, halangan, rintangan, Apapun itu ya Kak. apapun itu tetap Semuanya harus disyukurin, terus ya terima apa yang terjadi. Jangan nggak diterima. Itu karena nggak terima makanya bisa jadi gila. Iya nggak sih? Iya, satu karena diri yang mana itu berawal dari diri sendiri. Iya. Tapi lingkungan itu Iya lingkungan juga. Iya, betul. Bisa jadi karena lingkungan sih. Jadi terotak dia. terbanyak ditekan. Banyak tekanan. Ini siapa yang menekan kita Kak? Ya kan? Gak ada yang menekan kau, karena kau yang suka menekan orang. Ah, gila. Biar kami gak sedih lagi, berusaha biar supaya ketawa ya kayak gitu ya. Kalau gitu kita lanjut Kak, makan lagi. Makan deh. Ya kan? Nah jadi buat kalian, kalau kalian mau masih terngiang-ngiang soal Kak Yara, terus kayak sibuk mau nanya ini itu, aku pening juga nih kok manusia-manusia ini Kak. Dia nggak bisa nanya ke kakak, nggak ada jawaban dari kakak, nanya ke aku, sampai nge DM aku. Ada juga ya? Ada loh, itulah kan berarti artinya itu orang kan sangat-sangat pengen tahu kali kan. Ya kan? Pengen cari tahu ya? Pengen Iya, tahu kalian, pengen cari tahu. rasa aku sih pengen tahu kali, cari tahu semuanya lah. Menurut aku kalau aku jadi orang itu ya, aku cukup pas aku lihat kakak taruh story, ucapin apa bilang ini innalillahi kalau kita muslim. Kalau misalnya ini orang-orang di luar muslim berarti kan apa ya, turut berduka gitu kan. Udah sampai situ aja gitu. Ngapain mesti kayak kenapa ya? Ini apa ya? Sakit apa ya? Ini nggak usah. Kalau aku sih nggak mau kayak gitu. Udah stop aja. Sampai sini, kalian lihat YouTube dia udah tahu lah jawabannya. Iya. Nanti sekalian aku spill deh. Bahwa video itu memang benar-benar nyata. 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 Dia hidup nangis. Iya. Oh, berarti nanti boleh nih kita spill di situ video anak. Nanti bisa kita spill di video ini. Jadi ada yang bertanya-tanya lagi ya. Gambarnya, fotonya, videonya nanti kita spill di video ini. Ya kan? Jadi gak usah pertanyaan lagi. Peninggalan perut apa Iya. Ada yang bilang gitu Kak. Iya. Aku aja pertama kali mikirnya kayak gitu. Oh, kau juga? Aku mikir karena nggak ada yang kasih tahu kan. Karena kan belum tahu. Tapi kan setelah kalau aku kan orang spesial, teman Kak Yara spesial kan. Udah kayak adiknya ya kan. Jadi langsung disuruh datang ke rumah sakit. Ketika ke rumah sakit ya udahlah kita udah tahu. Tapi orang-orang di luar sana kan nggak tahu. Makanya lah mikirnya meninggalnya di dalam perut. Satu lagi mau saya nggak percaya gimana deh? Yang kalau kita apa-apa tuh jangan diposting jangan bilang. Oh, ain ya? Iya, ain kayak gitulah. Pokoknya aku bingung juga sih. Aku juga nggak terlalu ngerti dari agama ya kan. Tapi bahasanya itu apa aku nggak tahu mengutarakannya. Pokoknya kayak jangan diposting gitu kan nggak boleh nampak gitu, nggak boleh ria gitu kan. Maksudnya sekarang kan udah zaman canggih sih, udah 2026, semua orang itu posting ya, semua posting. Tapi kalau untuk orang-orang zaman dulu atau yang masih berpikiran apa keagamaan, ya memang tidak boleh sih juga kita terlalu menampak-nampakkan kayak mana. Pasti ada orang yang iri hati atau orang yang cemburu ya kan Kak. Tapi kayak mana ya, di balik itu susah juga ya kan Kak. Maka itulah dikatakan ain tadi, didoakan orang yang jelek-jelek ya kan. Kemarin kita lagi happy. Gitu. Padahal ya udah sebenarnya sih balik lagi aja, percaya sama Allah aja sih.
sama Tuhan aja. Karena zaman sekarang itu kalau nggak sosmed, nggak posting, nggak hidup gitu loh. Bener kan? Contohnya dia ya. Bener kan? Iya. Jadi apa-apapun yang kita rasa itu untuk diapresiasikan ke diri kita, atau itu entah kemenangan, kejuaraan, atau entah kita lagi masak yang paling enak kita masak, ya kita posting loh. Apalagi kita lagi hamil, ya kan? Dengan bangganya setelah Ya senang kan? sekian lama. Kan senang kan? Ya pasti kan agak gitu. Buktinya orang-orang lain nggak kenapa-kenapa. Berarti kan itu kembali lagi ke Allah sih, ke Tuhan kita. Berarti memang Allah itu memang menguji kita, menguji sama apa ya Kak? Berarti memang udah jalannya gitu loh, ya kan? Makan dulu kita. Udah, Ganti topik, gak usah lagi cerita. Pokoknya udah semuanya kita keluarin di video ini. Jadi dia kan? Jadi jadian. Gantian nih kita kita nih bahas apa ya? Apa? Tapi aku tersinggung guys. Enggak. Tanya aja apa? Kalau aku nggak bisa jawab, aku bilang nggak bisa. Kalian mau tahu apa tentang dia? Kalian kasih kritik apa saran? Mau tahu apa? Jadi besok-besok ditanya sama Ayana. Kalian kasih saran aja lah. Ya. Besok kita ketemu lagi terus kita tanya. Kalian mau tahu ya? Udah ada cowok atau belum? Udah married apa belum? Udah married apa belum? Udah janda apa belum? Janda apa belum? Kok janda apa belum? Ya kan pertanyaan. Iya. Terus kapan marriednya? Married lagi. Apa sudah married atau married mau married lagi gitu. Pokoknya silakan lah bertanya itu nggak dilarang. Terus boleh minta skill apa gitu. Kan banyak nih kan yang komen-komen, kayaknya banyak sih yang komen haters di TikTok atau di IG gitu kan. Kayaknya tuh kayak julid gitu kan. Julid kan? Makanya aku sih sebenarnya juga sebagai netizen ya. Aku sebagai netizen yang berkedok sebagai kawan. Jadi makanya dia kita aja. Oh nanti kita ceritain di video selanjutnya. Iya, kita di video selanjutnya ya. Jadi video ini sampai sini aja. Aku takut nanti terlalu kepanjangan soalnya kita juga nggak pakai mic. Di sini sangat-sangat hibur. Ini kita videonya kita tutup aja. Bye bye. Udah rame ya sekarang ini ya. Titip. Hai. Sekeluarga jalan kaki ya. Kita mau makan seafood. Seafood 2000 nggak? Sama kayak kau ke Penang kemarin. Nah, malam ini kita lagi di Cemara, Asri ya, lagi cari makan. Tapi seru sih malam minggu gini, kita kan mau pergi makan sekeluarga. Lucu-lucuan jalan kaki dari parkiran sana sampai ke sana. Jauh juga ya saya. Tapi lucu, seru. Dan di Cemara ini rame kali weh. Ya hari biasa aja rame, apalagi weekend kayak gini makin rame. Seru kan di sini. Ini macam apa ini? Ini ikannya guys. Kita mau makan. Muka kita busuk kan lo, sumpah pakai ini. Dia langsung buang muka lagi. Dosa-dosa kenapa? Tuh. Dosa-dosa kita nampak semua. Pakai kanji-kanji aja kita makan lah ya. Juga lah konsepnya. Terus ngerayain apa lagi? Kayaknya mandiri nih kopi ikan sendiri. Kalau nyari hal baru sih enggak sesuai di sini, saya orangnya hobi mencari hal baru. Habis ini udah tahu ini hal baru lagi dicari. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau kerja itu jawabannya memang. Tapi setiap yang biasa interview orang itu selalu bilang ya setiap orang pasti ada untuk kerjaan baru untuk kedepannya, jadi ini hanya untuk melangkah aja kan.
Iyalah. Iya. Kan nggak mungkin mau bertonton kerja di situ. Enggak. Keluarga Cemara. Kalau kayak kita ini keluarga Cemana ya. Jadi Bukan Cemara, Cemara. Cemana. Jadi keluarga Cemara. Kita pulang guys. Iya guys ya. Karena udah siap makan. Udah siap makan, kita